Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back with me, Ael. Jadi kali ini di sini aku bakal membahas satu materi yang berkenaan dengan psikologi perkembangan. Kali ini aku bakal bahas seputar perkembangan bahasa dan juga komunikasi. Nah, perkembangan bahasa dan komunikasi ini adalah salah satu aspek penting dalam psikologi perkembangan, yang mana psikologi perkembangan ini mempelajari tentang bagaimana individu mengembangkan kemampuannya, tetapi kali ini dalam ranah komunikasi dan juga bagaimana mereka itu bisa memahami bahasa mereka sepanjang hidup mereka, dan juga bagaimana bahasa mereka itu bisa mereka gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, tema ini mencakup beberapa tahap perkembangan dan juga beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa secara individu. Nah, ada nih beberapa penjelasan tentang perkembangan pada bahasa dan komunikasi pada anak. Yang pertama adalah tahap perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini biasanya dibagi menjadi beberapa tahap dan berkaitan dengan usia anak. Yang pertama adalah tahap 0 sampai 12 bulan, yaitu pada masa ini bayi itu mulai mengembangkan kemampuan mereka dan juga mulai mengenali suara-suara dan juga memulai komunikasi. Nonverbalnya seperti menangis, mulai tertawa, mulai tersenyum, dan juga mulai bereaksi atas apa yang mereka lihat, tetapi dengan komunikasi yang masih belum berupa kata-kata gitu ya. Nah, bayi juga di sini mulai mendengar suara-suara di sekitarnya dan juga membedakan mana bahasa yang mereka dengar dan mereka kenali. Lalu yang kedua adalah tahap di usia 6 sampai 12 bulan, di mana bayi mulai mengeluarkan suara-suara seperti ba atau da atau kalimat-kalimat yang sepatah gitu, kata-kata yang sepatah kata gitu, yang bukan kata nyata tetapi merupakan langkah awal dari mereka berbicara atau mengeluarkan suara. Nah, mereka juga mulai memperhatikan irama dan intonasi bahasa yang digunakan oleh orang sekitarnya, seperti orang tuanya dan juga oleh orang-orang yang sering mereka dengar berbicara seperti itu. Lalu ada selanjutnya adalah tahap penggunaan kata tunggal. Ini dimulai ketika bayi berusia 12 sampai 18 tahun. 18 bulan maksudnya. Nah, pada usia sekitar 12 bulan ini, anak-anak mulai mengucapkan kata-kata seperti mama, papa, dan juga kata-kata ini umumnya lebih memiliki makna yang lebih luas dan juga sering digunakan untuk mewakili objek. Misal nih, ketika seorang anak ingin sesuatu, mereka akan menggunakan kata mama, tetapi mereka menunjuk suatu hal yang mereka inginkan. Nah, itu belum kompleks, tapi itu udah tahap awal mereka melakukan suatu komunikasi atau mengeluarkan bahasa mereka. Lalu yang selanjutnya adalah tahap mengkombinasikan kata, yang mana ini dimulai ketika anak berusia 18 sampai 20 bulan tahun. Nah, anak mulai menggabungkan dua kata untuk membuat kalimat sederhana seperti mau susu atau mau pergi, mama pergi gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya dua kata gitu ya. Lalu pada tahap ini mereka mulai memahami dasar-dasar sintaksis dan juga dapat mengekspresikan ide-ide dasar yang mereka dapat. Nah, lalu ke tahap yang selanjutnya yang lebih kompleks, yaitu sekitar umur 3 sampai 7 tahun. Nah, di sini anak mulai menggunakan kalimat yang lebih kompleks dan juga struktur yang lebih rumit daripada bayi pada umumnya ya, daripada umur sebelumnya gitu. Mereka juga mulai menguasai aturan-aturan tahap tata bahasa seperti kata ganti dan juga konjungsi gitu. Jadi mereka sudah mulai bisa mengutarakan nih apa yang mereka mau dengan menggunakan bahasa yang mereka sudah tangkap dari usia beberapa bulan itu. Nah, lanjut kepada tahap penguasaan bahasa yang lebih lanjut, yaitu umur 7 tahun ke atas. Nah, pada usia ini anak-anak itu sudah bisa mengembangkan kemampuannya, menggunakan bahasa yang lebih abstrak dan juga menggunakan metafora, idiom dan sebagainya. Dan juga mereka juga sudah mulai bisa menginstruksikan sesuatu, meminta tolong dan lain sebagainya. Nah, ada nih beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa terjadi pada suatu individu. Yang pertama adalah faktor genetik. Beberapa teori beranggapan bahwa kemampuan berbahasa memiliki dasar biologi seperti teori Chomsky yang mengusulkan adanya device bahasa dalam otak yang memungkinkan manusia itu belajar bahasa secara alami gitu, atau secara bertahap, tidak diajarkan dan lain sebagainya, tetapi berdasarkan dengan tahapan mereka. Lalu yang selanjutnya adalah lingkungan sosial dan juga bagaimana mereka berinteraksi. Nah, interaksi dengan orang tuanya, pengasuhnya, dan juga teman sebaya ini sangat penting loh untuk perkembangan bahasa seorang individu. Nah,
Stimulasi verbal yang diberikan orang dewasa mencakup percakapan sehari-hari, atau bernyanyi, bersenandung, dan juga membaca buku yang itu nanti memiliki dampak besar pada kemampuan berbahasa seorang anak. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan komunikasi nonverbal. Selain perkembangan verbal, ada juga perkembangan nonverbal nih. Nah, yang ini juga sangat penting dalam perkembangan anak ya, yang mana ini mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan juga penggunaan isyarat yang mendukung bahasa mereka. Nah, pada usia dini, bayi ini menggunakan komunikasi nonverbal untuk menyampaikan emosi mereka dan juga apa yang mereka butuhkan. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, mereka ini sudah mulai memahami dong, dan sudah mulai berkembang gitu bahasanya, dan juga mereka sudah tidak bergantung lagi kepada kata-kata seperti sepatah kata dan dua kata atau bermodalkan instruksi doang. Oke, mungkin itu pembahasan dari aku mengenai perkembangan bahasa dan juga komunikasi pada anak. Nanti aku bakal bahas lagi yang lain, jadi stay tune terus sama aku. Mohon maaf apabila aku ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.